Kalau ini perhitungan konsistensi indeks yang kita lakukan tadi itu berlaku untuk kriteria kan? Untuk satu pakar. Nggak bisa Anda mencari konsistensi banyak pakar, nggak bisa, nggak ada istilah itu. Kalau saya melakukan ini banyak, cara saya konsensus. Kan saya nggak tanya Anda satu. Ini kita mencari konsensus. Mungkin lebih gampang, makanya kalau mengumpulkan data, Anda panggil 5 pakar, Anda panggil ada Oh. itu minusnya akan lebih gampang. Tapi kan ngumpulnya susah. Ya, resepnya begitu. Nah, kalau Anda sebar harus diolah masing-masing. Artinya kalau konsistensi indeks masing-masing. Konsistensi rasio. Siap. artinya harus dihitung, misalkan ada 100 orang responden, artinya kita harus melakukan ini sebanyak 100 kali, Pak. Ya, jangan cari perkara selalu seorang untuk AHP. Jangan deh, cari gara-gara deh. AHP syaratnya 4 sampai 8. Oh, saya pikir sama kayak kuesioner biasa. Jangan itu perkara juga. Enggak sesuai ntar komputer dimuter gitu. Apa lagi? Apa baiknya kan karena tahapnya kan lumayan banyak ya. Cari konsistensi ini. Konsistensi rasio dulu. Oke, konsisten baru saya. Artinya kalau menggunakan metode ini harus spesifik dengan orang-orang yang sudah pakar ya, Pak? Iya. Karena saya perhatikan kalau misalkan untuk kuesioner itu banyak yang asal sebar kuesioner, kemudian orang-orang kan isinya sembarang, lebih banyak acak. Itu pasti tidak pakai AP, saya jamin. Kalau yang seperti itu pasti dengan cara lain, metode lain. Artinya tidak menjamin hasil penelitiannya sesuai dong, Pak, kalau seperti Berarti itu. harus, kalau Anda pakai AP, Anda harus pastikan Anda bisa dapat pakar dalam jumlah 4 sampai 8. Kira-kira gitu. Nggak usah banyak-banyak. Kan biasanya kuesioner mah beda bot itu berapa? Beda bot. Bos. Iya betul. Ya, ini kalau konteksnya multi kriteria. Ya. Jangan 100. Jangan deh. Ngitungnya aja 2 minggu itu nggak selesai. Ya, jadi sekali lagi kalau banyak konsisten baru digabungkan untuk mendapatkan weighted kriteria. Apabila kalau weighted kriteria berarti sudah hasil agregasi. apabila salah satu dari pakarnya ada yang tidak konsisten, itu bagaimana, Pak? Apakah kita perlu melakukan perhitungan Nah, ulang? ini probingnya gini, caranya kembali ke nih, coba kita tes ya. Ini kan dari bikin rumusnya. Kita tes ada pakar yang tidak konsisten. Misalkan ini deh. Ya, ini konsisten sama prosesor. Kan penting prosesor kan? Menurut Anda 95, sekarang saya balik. Misalkan ada pakar yang nilainya begini. Ini nggak konsisten kan? Kita lihat hasilnya. Alright, silakan. 65%. Bisa. Langsung buat bisa sih. Kayaknya ini juga belum berhenti kok. Udah lumayan berhenti. Ya oke lah, ya berhenti. Kalau namanya saya bisa. Ya sih. Nah, jadi kembali kalau tadi pertanyaannya gimana caranya? Tanya ke si bakarannya lihat lagi. Jawaban dia ini mana yang konsisten? Ini konsisten, ini ekosistem sama prosesor. Dia bilang price lebih penting dari ekosistem. Nah, price 2 lebih penting dari prosesor, tapi nggak mungkin ekosistem lebih penting dari prosesor. Kita kan baiklah kasih warna merah. Lepas ini. Ini nggak benar. Ya, jadi caranya begitu. Kalau kita nggak konsep begitu dihitung, nah mungkin kalau banyak susah ya daripada. Tapi saran saya sih lebih baik sebelum Anda mengolah, cek dulu. Kira-kira aja lah sekilas gitu. Ini ada konsistennya nih. Belum mengolah.
Tapi kalau banyak ya udah olah dulu, tapi nggak konsisten ya cara ceknya gini satu-satu. Jawab ya. Nah, ini tanya ke orang apa benar nih konsisten sama proses meeting yang konsisten. Kok nggak sesuai ya kalau dibandingin dari price ya? Oh iya salah maksud saya. Nah. Ya, jadi kalau kita kembalikan, pasti prosesor lebih penting. Ini lebih pentingnya tidak tadi 4 ya, oh salah ya. Kalau 3 lah, jadi konsisten enggak? Sama sama kita masih kan? Di bawah 10. Jadi Excel ini kalau Anda cari di internet banyak yang free kok, softwarenya banyak yang free ya, itu software, yang hitungnya sama. Tapi nggak ada software yang pakai Excel, nggak ada di pikiran saya. Average biasa, ya. Kamu mau pakai apa? Geometrik, apa itu? Geometrik itu kan hanya untuk apa nih? Agregasi antara pakar. Kalau yang waktu ini average biasa. Oke, masih ada pertanyaan? Jadi sama ya. Nanti kalau kita ini baru menghitung konsistensi indeks rasio. Kalau menghitung weightednya gimana? Sama persis caranya. Ya sama persis. Pakai iterasi. Tapi nggak mau cari lambda. Kalau konsistensi rasio. Ya, kalau ini kan cari lambda. Yang penting adalah cari selisih ini. Tidak lebih dari 0,001. Maka hasil akhir itulah merupakan weighted factor. Ya. Prosedurnya sama, iterasi. Yang membedakan yang di atas ini, kalau tadi kan konsistensi rasio per pakar kan, kalau nanti hitung weight ini sudah bukan lagi angka-angka ini, tapi sudah merupakan hasil agregasi. Jadi semakin pakar ditentukan pakai rata-rata geometri. Ya bentuknya pasti nggak begini lah. Si bilangannya pecah. Disimak. Kira-kira kalau udah diagregasi, kan ini, saya ngecek. Kalau udah diagregasi, diagonalnya masih satu. Kalau sudah diagregasi, Berubah. 4 pakar, diagonalnya akan masih satu kan? Harusnya. Harusnya sama, Pak. 1. Masih dong. Diagonalnya nggak akan pernah berubah. Ini kan berbandingan dua hal yang sama. Kalau ada pakar yang nulis price sama price di sini dia tulis 2 gitu, nggak pasti sakit jiwa itu pakar. Gimana caranya? Ya, jadi pakar, semua pakar pasti diagonal ininya 1. Kalau diagonal ini semua 1, ya begitu diaplikasi ya 1 semua. Gitu. Akar pakar 5 dari 1 kali 1 kali 1 kali 1 1. Jadi nggak akan berubah diagonal utamanya. Yang berbeda nanti adalah angka ini. Jelas? Pak, maaf, Ya, Pak. silakan. Punten, tadi udah dijelasin, cuman tadi masih belum terlalu Yang mana? paham yang di bawah, Pak. Yang bawah lagi. Iya. Yang ini, Pak, ya, cara ngitung yang weighted sum Yang factor ini, itu. weighted Iya, sum Pak. factor dapat dari mana? Ya, ini X kan duit. X yang tadi matriks. X awal. itu yang diagonalnya 1 tadi itu, Pak. Iya. Itu dikalikan dengan Dikalikan dengan ini hasil akhir. dikalikan yang ini. Nah, ini kan bobot. Ini kan matriks bobot. Ini hanya 1. Pokoknya kalau jumlah 1 itu pasti bobot. Ya, berarti Nah, yang dikalikan tadi dengan berarti X dikalikan kali ini. Ya,
siap. Nanti X kali W untuk cari lambda. Kenapa harus begini? Karena harus cari lambda. Iya. Gini. Ini semuanya udah nih. Mana yang bagus? Kalau ini kan menentukan konsistensi rasio kan? Kalau menentukan bobot kriteria, perlu lah dicari. Gak perlu langsung ini aja, udah bobot kok hasil akhir. Ya, kenapa kita harus kalikan? Karena kita mau cari lambda. Lebih tepatnya lambda max. Ya, pakai lambda max. Iya. Udah cari. Tadi udah Pak. Kalau yang ini gimana Pak? Yang bawah. Mana? Yang konsistensi vektor. Nah, ini vektor. Ah, ini kan tinggal ini pakai ini rumusin. X W dibagi W. X kali W dibagi W. Dibagi W. Ini kan X kali W. Ini kan X kali W. Iya. Jadi kan X yang apa? Dikali W. Kali W ini. Nah, ini X kali W. Jadi lambda X kali W dibagi W. Jadinya X. Jadi Hasilnya ini. Baru habis itu di rata-rata jadi lambda max gitu. nah, ini kenapa jadi 5 ya? Karena ada 5 kan? Iya. Ya kan masing-masing. Ini bagi ini bagi ini gitu kan. Ini bagi ini. Oh iya. Dapat 5. Jadi lambdanya yang mana kan gitu? Iya. Ya, kita rata-rata aja. Siap-siap. Ya, rata-rata aja. Boleh nggak saya pilih lambda yang paling atas ya? Boleh juga sih, kadang lain juga. Nggak jauh kok biasanya. Cuma ya supaya tertib matematik ya rata-rata. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lagi. Nggak akan tenang deh, nggak akan disini. Itu matrixnya. Yang penting ada ngerti konsep. Ya. Enggak lah. Mau. Boleh. Ujiannya take home, Pak. Ujiannya take home. Enggak. Di kelas nih. Prof Juanda juga di kelas. Karena Prof Juanda kan satu lagi kan. Langsung sini, Pak. Sini ya. Kelas lah. Open book. Mau kelas book. Wah, Pak, jangan. Oke, harus sampai konsepnya. Bukan dihafal kan? Kenapa? Kenapa? Ya. Kesimpulannya, ya udah. Kalau si A-nya tadi di bawah 10%, berarti kakak ini ada ya konsisten. Kalau konsisten, lanjut ke sekolah mereka. Kamu Prof Bambang ngasih tau nggak ujiannya open book? Nah, boleh. Nah, karena Anda konsisten, ini kan ada nih tadi. Karena konsisten, maka angka ini sudah merupakan weight. Nggak usah dihitung lagi. Ya kan angkanya sama aja. X-nya udah konsisten. Kan terbukti kan? Ini kan yang membuktikan X-nya konsisten nggak? Konsisten. Sudah, berarti ini weight. Ini bobot dari mana kriteria? Ya belum serah kesimpulan nih. Bentar ya. Masih belum udah nih. Jadi, tapi jangan bingung ya. Ini kan prosedur menentukan si A. Kalau konsisten nggak usah hitung lagi. Langsung kalau nggak konsisten balik lagi tanya lagi. Ya. Tapi karena udah konsisten berarti price uang nomor baterai ya. Oke. Ekosistem. Kemudian Prosesor. kelima Kamera. Bobotnya, nah ini, kan? Bobotnya berapa? 0,422, 0,2128, 21 3 ya. Ini dua-duanya ada 3 ya. Iya. 0, lihat itu masih atas. Yang W terakhir 0,0 463. 0,0741. 0,2446. 2446 0,0741 atau kalau dalam persen
42,2%, 21,3%, 4,6%, 24,5%, 7,4%. Ini menurut APWI. Ini untuk kriteria. Ya. Kalau yang menurut Ekenberg kemarin berapa? 32. Bandingin aja yang 32 berapa? 30%. Nih, berarti 20%. Kualitas 14%. Manusia 20. Kamera 14. Ya, comparable. Tidak sama persis. Comparable kan? Kelihatan. Price paling besar. Sama kan? Ini menurut Ekenberg ya. Sama-sama bobot menurut Ekenberg. Anda loh, pakarnya sama. Ya. Ini paling besar. Nomor 2, oke lah, antara ini baterai polymer. Anda bingung menentukan mana yang lebih penting. Untuk Ekenberg kan begitu. Kalau ini sedikit prosesor lebih penting. Make sense. 2 ini paling gak penting, paling bawah. Ekosistem kamera. Ya, tergantung kan. Ya, silakan. yang mana? Weighted sama vektor, nah, berapa? Ini enggak ini. Kalau yang bagian situ itu sebenarnya ini kembali ke rumus. X-nya itu Pak yang apa? X-nya awal. Yang matrixnya awal. Bagian yang mana ya Pak? Maaf. Tadi kami sudah coba-coba belum nemu. Ini Ya. ini kan yang ditanya kan? Ya, kan Ini dari matrix H yang ada. Nih, ini. Maksudnya apa kan? X kan? Dan X kali W. X, W-nya yang terakhir. Ya kan 0,0422 Pak. Iya. Ini W-nya. Ini kan perkalian aja. Ini kan rumusnya tuh. H4 L8 itu yang atas. Ya. Dikalikan vertikal kan ini. Tapi pakai perkalian matrix, ya, pakai M-mol. Anda nggak dikaji lah, akan ketemu pakai perkalian matrix. Pokoknya intinya ini logika. Ini makanya ini kelemahannya karena saya pakai spidol. Kalau pakai ini saya tidak tebelin, ini saya tebalkan. Ini kan, ya, ini akhirnya dua-duanya matrix. Matrix dibagi matrix. Kalau matrix dibagi matrix begini, ini kali kan? Nggak bisa ini coret jadi satu, nggak bisa, bingung. Ya, ini artinya perkalian matrix di atas dibagi dengan matrix yang W. Hasilnya lain kan? Eigenvalue. Oke, itu belum makan ya? Kalau udah makan muak udah. Udah tenang aja, nggak usah pusing dengan dulunya, nanti Anda pelajari lagi. Saya kopikan Excelnya, Anda pelajari sendiri. Tapi intinya ikuti logiknya. Nanti Excelnya melalui kelas Pak. Excelnya melalui kelas IPB. Terserah, mau di copy langsung, boleh? Ya, nanti saya copy. Oke ya. Nah, yang belum selesai alternatifnya, tapi alternatif intinya begini. Nanti di alternatif ini sudah ya, kan sama. Ini model yang alternatif untuk baterai kan. Jadi kira-kira Anda punya berapa? Punya 5. Kan ada 5 saja ya. 5 matrix lagi. Diolahnya persis sama 5 matrix. Ya.
Nah, hasil akhirnya Anda punya 5 kriteria price. Ini terakhir sekali ya, mengambil kesimpulan. Baterai, ekosistem, kemudian prosesor, dan kamera. Ya, weight-nya itu berapa tadi? Tolong bacakan. 0,4222. Ya, pakai HP nih. 21,3%. 21,3%. 21,3%. Ekosistem 4,6%. 4,6%. Prosesor 25,5%. Oh, 24 ya? 24,5%. 5%. Kamera 7,4%. ini jumlahnya masih 100. Ini hasil dari pengolahan matriks kriteria. Hasil daripada alternatifnya ini phone, kemudian apa ini? Xiaomi, Ini Google Pixel 9. Pixel. Pasti ini juga 0, ini sekedar ini aja ya, sekedar contoh aja ya, jangan pakai angkanya ya, karena ini nggak dihitung. Price tadi paling bagus berapa? Paling murah siapa nih? Kami ya? Ini mestinya paling besar, preferred, mestinya 0, katakan 51 atau 0,5. Kedua apa tadi? Price. Nomor 2 yang murah? iPhone. Mungkin 0,4. Paling mahal itu kan? Masih 0,9. Ini mungkin 0,3 gitu. 0, ini hanya ilustrasi ya, jangan diambil ya. 45, 0,30, 5 kan? 0,20, 0,05. Kayaknya yang 20 Samsung yang Ultra deh. Pengolahan Anda untuk matriks harga bisa saja hasilnya begini. Lihat ya. Lalu untuk baterai tadi Samsung mana bagus ya? Kan 0,42, tapi tipis kan dengan Xiaomi kan 0,40. Xiaomi berapa? Ini dua ini tipis kalau nggak salah. Bagus mana? Google lebih bagus sedikit, jadi ini mungkin 0,36, ini 0, sorry nggak bisa. Karena nggak boleh lebih dari 1 nih. 0,30, ini 0,2 itu gitu, ini 0,09 ya, karena hasilnya pasti satu, jumlahnya 1. Terus lagi yang ekosistem yang mana? Samsung yang paling wide ya, ini mungkin 0,47. Nomor 2, Google kalau salah. Ya. Mungkin 0, tapi hampir sama ya, Google sama Xiaomi hampir sama ya. Ya, mungkin ini 0,35. Awas ya, saya cuma ngarang angka ya, jangan diikutin ya ini. Ini cuma ilustrasi. 30, mungkin Xiaomi 0,4. Nah, jadi 0,89, berarti ini 0,1. Ya. Prosesor, mana yang prosesor? Ada yang sama kalau nggak salah? Siapa? Yang sama mana? Itu sama iPhone. Yang terbaru ya? Jadi mungkin ini 0,3, ini 0,3, 0, 0,20, 0,20. Mungkin. Tanya boleh proses tapi dihitung hasilnya. Terakhir kamera. Mana yang paling bagus? 3 ini sama kalau nggak salah ya? iPhone paling jelek? Hampir sama berarti, tapi bedanya tipis kan? Mungkin ini 0,25 atau 27. Ini hampir sama kan? Berarti 0,2. Berapa nih? 1,
Oke, ini hasil akhir dari pengolahan yang begini. Konsisten, diolah, hasilnya begini. Hasil akhir sekali. Jadi ada satu matriks, ya, satu matriks. Ini matriks kedua, 3, 4, 5, 6 vektor. Ya, setiap pengolahan, Anda lihat, setiap pengolahan kan hasilnya satu vektor kan? Probability vektor. Diolah lagi, 5 matriks lagi kan? Total 6 vektor. Jadi pengambilan kesimpulannya itu kan? Ini kali, dijumlah. Dong, kali. Ada pakai Excel. Kali ini, jumlah. Jelas maksudnya ya, ini kali. Sama, ini yang kedua juga kali, dijumlah. Hasilnya keluar lah yang terakhir. Nah, inilah matriks final untuk menentukan mana yang dipilih. Ada yang coba pakai Excel? Berapa nih hasilnya? Kembali kali aja kalau Excel bukan makan sama produknya ya. Ya, jadi hasil akhirnya adalah ini. W Samsung, W iPhone, W Xiaomi, W ranking. Nah, dengan yang top sih sama dengan yang satu. Ya. Ini kan datanya kan konsensus satu. Iya. Kalau yang integrasi gimana? Diagregasi. Iya, jadi agregasi. Ya, ini diagregasi pada level matriks awalnya. Ini bentuknya agregasi. ya. Kalau digabung. Bukan versi ini bukan satu ahli Kan setiap ahli dicari konsistensi rasio, harus dipastikan ya. di bawah 10%. Kalau semua ahli, semua pakar sudah di bawah 10%, Anda agregasi. Itu agregasinya Yang ini, ya pakai rata-rata gitu. Dapat matriks kan? berarti matriksnya matriks per satu poin itu di rata-rata Hasil agregasi. ibaratnya price sama baterai life itu dari 3 Dari 3 pakar, kalau 3 apa dan pakarnya 4 nih. Dari 4 pakar. pakai Dia rata-rata geometri. Kan dapat matriks kan? integrasi. Nah, dapat matriks kan? Ya. Nah, sama proses ke bawahnya untuk cari titik. Kita terakhir bilangnya gitu. Sama persis. Yes. Oke. Makin sunyi, makin ngerti atau makin bingung. Jangan dihafal deh angkanya, tapi paling tidak dari konsistensi rasio dulu, agregasi matriksnya, kemudian cari W. Oke. belum paham ya. Masuk ujian. Iya. Aku nggak ngerti. Kita nyari-nyarinya gimana tuh yang WS itu? WS itu gimana caranya? Ya, ini. Nanti ada kan udah punya, kopi ini udah punya. Kali kelas 1 Kopi paket ini udah punya. pemeriksaan Ini ada di kali 5 Jadi yang tadi ini manusia, kemudian kalkulat persentasenya, lihat terus ya. Kalkulat persentasenya rasio seperti tadi yang kita lakukan ya. Nah, setelah ketemu semuanya terbukti konsisten, maka dilakukan agregasi. si 0,05 itu
Jadi matriks yang baru. di N5 enggak. Ya, yang merupakan hasil dari rata-rata geometri sekian. Iya, kan ini mengarah bebas. Iya. Tapi cara buat yang mengarah bebas itu Setelah itu anda lihat kayak yang di Excel itu kan. sama persis prosesnya. Cari lagi eigenvektor. Tapi di sini tidak perlu mencari eigenvalue. Kenapa? Nah, karena eigenvalue kan fungsinya untuk cari si I kan tadi kan? Si I, si R kan? Nah ini kan bukan cari si I, kalau yang ini kan tahap ini kan sudah menentukan probability vector. Jadi probability cukup cari eigenvektor. Dari W-nya ini, nggak usah cari lambdanya, dari W-nya. Nah, pakai iterasi tadi yang ada selisihnya 0,00 itu. Nah, itulah hasil hasilnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, perlu diolah dengan jelas. Ya. Pak, kalau kita udah dapat tadi Pak yang menggali bobotnya tadi, yang menggali sama kriteria. Ya. Itu maksudnya kita pilih yang pertama itu yang paling kecil atau paling besar Pak? Menurut kamu enggak? Kalau yang fokus tadi kan yang paling kecil kan dia. Ya kok paling kecil. Besar juga. Itu juga paling besar dong. Sama aja kan? Kan balik ke logika skala yang dipakai. Skala kan 1 sampai 9 ya. 9 artinya apa? A sangat-sangat lebih dipilih dibanding B gitu kan? Yang berarti kan makin besar makin bagus kan? Jadi kembali ke sana, kan nggak ada apa, tapi kembali ke sana lagi. Jelas kan? Jelas. Ya. Oke, nanti saya kasih Excel-nya. Silakan mau di rumah mau coba-coba sendiri. Di situ kalau nggak salah ada beberapa matriks lagi. Silakan aja coba-coba lakukan assessment lagi untuk alternatif. Olah. Dengan waktu yang terbatas saja. Lagi. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau boleh Pak, boleh kembali ke Excel yang tadi nggak Pak? Kalau mau pulang, saya nggak mau pulang. Ada, habis ini ada berapa lagi? Teh Fitri harus ikutan ini kursus. Iya, terus. Ya, kenapa? Kan kalau yang ini tadi dikira-kira Pak, yang Samsung, iPhone, Xiaomi, Google itu kan dikira-kira. Siapa? Dikira-kira angkanya. Ini kan hanya Iya, contoh ilustrasi kan. Tapi sebenarnya dia kan harusnya hitungnya kayak gini ya Pak ya. Nah, hasil yang 0,05 itu Pak, apakah sama dengan posisi di N5 ya Pak? Iya. Yang terakhir itu Bisa yang 5, bisa 4 atau misalkan kalau dalam hal ini kan yang paling terakhir kan 5. Ya. Nah, 0,05 itu posisinya misalkan yang ini N5 ya Pak. Iya. Di sini. di sini ya Pak Iya, ya. selalu di sini. Berarti satu-satu ya. Iya. Makanya kalau yang untuk price kan kriteria berarti kan. Kalau price, nih semuanya perhatikan. Kalau price berarti di sini apa? Samsung, iPhone, gitu ya. Matriksnya berapa kali berapa? 5. 4 kali. 4 kali 4. Bukan 5 kali 5. Itu ini. Sampai bedanya 0,2. Oh, 4 kali 4 tuh karena jumlah yang objek yang ditelitinya ada 4 ya Pak? Apa tuh? 4 kali 4 tuh karena jumlah objek yang diteliti ada 4. Karena alternatifnya ada 4. Nah, terus kan Pak, itu kan dia masih kayak matriks yang X ya Pak? Masih kayak matriks X. Hasilnya? Iya 0,5, 0,05, 0,0 sekian. Ini ada nama yang saya bilang tadi. Satu. Ini kan satu nih. Iya, itu 1 Pak. Ini hasil yang mati kan? Iya. Nah, nanti ini ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Satu lagi, ada satu lagi. Sampai 6. Jadi bukan sekali sih, bukan mati sih. Beda. Ini probability vector untuk price hasilnya. Ini probability vector untuk battery.
Belum. Kan kalau price, sekali ya, kalau untuk kriteria price, ngolahnya gimana? Perbandingan berpasangan antara alternatif kan? Iya. Jadi 4 kali 4. Ya, diolah. Ya hasilnya kan 4 juga, di sini kan cuma 4 kan nanti kan? Karena 4 kali 4 ini pasti dijumlahkan, ini 4 baris, ini 4 baris, ini semua 4 baris. Nah, makanya 4 baris kan? Ya, sama persis. Saya nggak ada waktunya, kalau ada waktunya saya kasih contoh lagi tapi ya. Kira-kira gitulah. Coba sendiri di rumah. Terus yang WS itu berarti nanti yang dikalikan aja ya Pak ya, yang Yang mana? kalau Nah, yang S itu baru kali apa kayak kalau matriks yang itu ya. ini kan hasil akhir nih Iya. untuk mengambil kesimpulan. Nah itu tinggal kalikan. Bos. Terus nanti keputusannya pilih yang paling besar gitu ya. Iya Pak. dong. Oke. Oke, siap Bapak. Terima kasih Pak. Masih ada 5 menit terakhir. Ini saya dulu siapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada dengan era saya. Kalau era saya sampai habis selesai. Kalau era Anda akan menggunakan ini jam ini. Era Anda adalah era di mana kalau dulu zaman saya ada kamu penting itu emas, minyak yang penting. Ini kan revolusi ya, karena ada revolusi industri, minyak, energi. Tapi kalau di era Anda harusnya sekarang data. Data adalah the new gold. Data nilainya sama dengan emas berabad-abad. Siapa yang menguasai data? Dia yang menguasai dunia. Apa alasannya Rusia menyerang Ukraine? Karena si Putin gila? Enggak. Dia sangat waras. Ukraine itu adalah negara penghasil gas neon terbesar di dunia. 50-60% gas neon dunia datangnya dari Ukraina. Gas neon itu dipakai untuk membuat microchip. Bikin microchip itu pakai laser. Nah, lasernya nggak bisa laser sembarangan. Bahan bakarnya harus gas. Jadi Putin mau menguasai itu karena dia berpikir jauh ke depan. Dia pegang sumber gasnya. Nah, tidak apa dunia tergantung ke depan. Dasarnya microchip. Ya, jadi itu dunia Anda ini bukan cuma Facebook, medsos, bukan ya, dunia itu dipakainya begitu. Nah, buktinya ini perusahaan terbesar dunia sekarang 9 dari 10 itu hubungannya dengan digital. 9 yang bukan yang mana? Yang bukan cuma ini. Perusahaannya si Warren Buffett. Bukan. Yang lain semua berkaitan dengan digital. Itu kenyataan. Dulu zaman saya waktu seumur Anda masih awal karir saya, ini semua isinya perusahaan minyak dan gas bumi. Itu awal 92. Sekarang perusahaan besar isinya perusahaan yang berurusan dengan data. Ya, jadi itu bedanya. Nah, kalau terkait dengan bisnis management atau pengambilan keputusan, semuanya menjadi dimungkinkan. Kenapa? Karena sekarang komputer itu powernya kencang, cepat ngolah, dan kapasitas penyimpanan datanya besar. Satu USB itu kan ada yang 1 tera, sekarang itu 2 tera. Ya, sepotong begini loh, 2 tera. Zaman saya kuliah dulu, itu disket yang segede gini, cuma berapa? 360.000 byte. Dan 360 kilobyte. Sekarang yang segini, segede jempol ini sudah 2 terabyte. Nah itu teknologi. Ada magnet atau apa, saya bukan ahli, tapi itu teknologi. Sehingga kapasitas menjadi besar.
Makanya yang namanya Amazon, Anda tahu Amazon kan? Sumber revenue terbesar dia bukan dari penjualan buku, penjualan barang yang Anda suka beli di luar negeri. Bukan itu. Tapi dia menjual storage data. Cloud. Amazon Cloud. Itu dari situ kan? Dia bangun di mana-mana di tempat-tempat yang orang nggak tahu. Kecil. Ya, nah, apa alasannya kita lihat saja. Nah, jadi ada data kapasitas penyimpanan besar dikombinasi dengan computing yang cepat sekali. Nah, keluarlah teknologi yang namanya big data. Mau data sebanyak apa juga tidak ada masalah. Bisa disimpan. Digabungkan dengan algoritma. Kalau algoritma ini biasa, ini kan maksudnya pernah bikin program gitu kan, bikin simple, itu algoritma aja. Algoritma itu mulai dari programming, step-stepnya ditulis, atau pakai machine learning. Jadi komputer dibuat, dikasih algoritma supaya dia bisa belajar dari data-data yang ada. Dasarnya algoritma juga. Atau bahkan bisa sekarang ada yang namanya deep learning. Jadi komputer bisa menyelesaikan masalah yang manusia nggak bisa. Bisa, karena komputer kapasitasnya. Kalau manusia kan dikasih masalah susah dikit kan 3 hari udah pusing. Komputer nggak akan pusing selama ada listriknya. Dan pendinginannya bagus, chipnya kuat, bisa. Ya, jadi ini hanya teknologi. Penggabungan inilah yang menjadi artificial intelligence. Khususnya kalau kita bicara soal manajemen yang akan dipakai adalah data analytics. Dari data yang diolah menggunakan machine learning, keluarlah yang namanya bisa descriptive analytics, hanya menyebutkan apa yang terjadi ketika lihat, atau bisa diagnostic analytics. Kenapa terjadi? Atau bisa prediktif berdasarkan data yang ada ini. Keluar suggestion dari AI atau bahkan preskriptif. Terserah Anda mau pakai yang mana, tergantung tingkat kepercayaan Anda terhadap AI. Ingat, AI bukan manusia. Yang bikin juga manusia, pasti ada kelemahan. Jadi ya kembali di situ Anda melakukan judgment. Kan gitu sih. Pernah pakai ChatGPT? Pernah semua ya? Ntar kerja-kerja juga bikin tugas pakai ChatGPT. Ada disclaimer di situ. Ini belum tentu benar. Ada nggak disclaimernya? Saya lupa sekarang, tapi ada disclaimer. Karena dia hanya berbasis data yang sebelumnya, yang diolah dengan machine learning, AI, keluarlah hasil. Ya, tapi itu kenyataan karena dunia itu menuju ke sana. Nah, dengan kemampuan teknologi seperti ini ya, mestinya decision making-nya bisa lebih efektif dan yang jelas bisa lebih efisien, cepat, dan cukup akurat, dan mungkin juga tidak terlalu bias. Atau mungkin nggak bias karena berbasis data. Gimana mau bias sih? Ya. Tapi kalau nanti Anda jadi pimpinan, tetap harus yang mengatur keputusan manusianya, ya. Jangan kasih mesinnya. Jadi kalau nanti ada jadi pimpinan gitu, sama orang jadi CEO gitu, jangan cuma ditemenin komputer semua gitu loh. Tetap perlu direktur untuk diskus, oke lah, hasil pengolahan data menurut mesin learning kita hasilnya begitu. Apakah kira-kira ini yang kita ambil? Pasti intuisi manusia akan bisa. Pengalaman pasti itu bahkan wisdom komputer kan ya menimbang itu kan nggak hanya ya memang kalau teori bisnis dan banyak profit kan, tapi kan tetap harus ada pertimbangan yang memang komputer kan wisdom. Jadi ya semoga sukses dalam maupun bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.